Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan saat ini perkenalkan, saya Arista Kartikasari. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang sistem bilangan real. Untuk bagian ini merupakan bagian yang pertama karena kita akan memfokuskan pada pembahasan tentang bilangan. Oke, baik. Semuanya pasti tahu apa itu bilangan. Pada saat ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang bilangan asli, kemudian bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional dan bilangan irasional, serta bilangan real. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bilangan asli. Bilangan asli, siapa sajakah dia? Bilangan asli bisa bilangan 1, 2, 3, atau yang seterusnya. Nah, untuk apa? Bilangan asli ini biasanya kita gunakan untuk menghitung banyak buku yang Anda miliki. Misalkan untuk Anda menghitung kendaraan yang Anda lihat, dan lain-lain. Kemudian notasi himpunan bilangan asli yaitu disajikan dengan kita simbolkan untuk himpunan bilangan asli sebagai N besar sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, dan seterusnya kurung kurawal tutup. Jadi ini adalah notasi untuk himpunan bilangan asli. Selanjutnya pasti Anda sudah mengenal tentang bilangan negatif dan nol ya. Jadi bilangan negatif ini merupakan lawan dari bilangan asli. Misalkan kita punya bilangan asli 1, maka lawan dari bilangan 1 yaitu negatif 1. Kemudian lawan dari bilangan 2, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan bilangan 0. Bilangan 0 ini bisa kita juga sebut sebagai bilangan netral. Nah, kemudian Anda akan mengenal tentang bilangan cacah ya. Anda tahu bilangan 0 yang tadi sudah kita bahas, yang bisa disebut dengan bilangan netral. Bila bilangan-bilangan asli kemudian kita beri tambahan yaitu bilangan 0, kemudian membentuk sebuah himpunan, maka himpunan-himpunan bilangan asli yang digabung dengan bilangan 0 atau bilangan 0 kita gabungkan dengan bilangan-bilangan asli, maka akan membentuk himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan-bilangan 0 dengan bilangan asli serta bilangan negatif, jika kita kumpulkan, maka akan membentuk sebuah himpunan yang kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat negatif, yaitu mulai dari 0 ya. Nah, ini negatif 1, ini negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang bilangan rasional ya. Apa itu? Jadi, tadi kita sudah kenal tentang himpunan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan-bilangan cacah. Nah, maka untuk mengukur besaran-besaran seperti panjang, kemudian berat dan volume dan lain-lain, terkadang kita tidak selalu bisa menemukan bilangan-bilangan bulat. Jadi misalkan panjang sebuah pensil, bisa jadi setelah kita ukur panjangnya sekitar 15,5 cm misalkan, maka 15,5 cm itu tidak terdapat di dalam himpunan-himpunan bilangan bulat. Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan bilangan bulat dan juga bilangan-bilangan yang
tidak hanya memberikan ketelitian yang cukup ya, tetapi juga kita membutuhkan bilangan-bilangan yang bisa membuat ukuran-ukuran itu lebih rinci. Seperti tadi 15,5. Nah, maka kita akan membutuhkan bilangan-bilangan yang juga disebut dengan bilangan-bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang bisa dijadikan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B bilangan bulat, kemudian B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini adalah syarat yang sangat paten ya, yang harus dipenuhi. Nah, jika B-nya sama dengan 0, maka kita tidak akan menemukan atau dia bukan bilangan rasional. Nah, contohnya seperti ini. 1,2 ini apakah merupakan bilangan rasional? Nah, maka pertanyaannya, apakah 1,2 ini bisa kita bentuk menjadi bentuk A per B? Nah, ternyata setelah kita lihat 1,2 ini bisa kita bentuk menjadi bilangan dengan bentuk A per B, yaitu 12 per 10. Nah, 12 per 10 ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk 6 per 5. Nah, kemudian kita juga punya notasi umum dari himpunan bilangan bulat rasional. Kita simbolkan dengan Q besar, yaitu sama dengan himpunan yang isinya atau himpunan yang anggota-anggotanya yaitu bilangan dalam bentuk A per B yang bisa disajikan dalam bentuk A per B ya, dengan syarat A tadi adalah elemen dari himpunan bilangan bulat yang kita simbolkan dengan Z, B juga elemen himpunan bilangan bulat, dan B wajib tidak sama dengan 0. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya buka sedikit ya. Tebak yuk. Nah, bilangan berikut ini apakah merupakan bilangan rasional? Yang pertama adalah 1,5. Coba menurut Anda apakah ini bilangan rasional? Ya, benar. 1,5 merupakan bilangan rasional karena dapat disajikan dalam bentuk 15 per 10, atau boleh kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Kemudian berikutnya, apakah 0,7 merupakan bilangan rasional? Ya, 0,7 merupakan bilangan rasional karena dapat disajikan dalam bentuk 7 per 10. Oke, berikutnya bilangan 3. Apakah 3 merupakan bilangan rasional? Ya, pasti. Karena bilangan 3 ini dapat disajikan dalam bentuk A per B, yaitu 3 per 1. Atau kita bisa juga membentuknya menjadi 6 per 2. Atau mungkin Anda bisa membentuknya menjadi bentuk apa? Ya, 9 per 3. Nah, yang terakhir, nah, apakah negatif 5 ini merupakan bilangan rasional? Ya, benar. Jadi, negatif 5 merupakan bilangan rasional. Mengapa? Karena negatif 5 ini bisa kita sajikan dalam bentuk A per B. Misalkan A-nya adalah negatif 15 dan B-nya adalah 3, sehingga kita mendapatkan negatif 15 per 3. Nah, itulah tentang bilangan rasional. Bagaimana dengan bilangan-bilangan ini? Jadi di sini ada akar 2, kemudian ini adalah simbol bilangan pi ya. Bilangan pi dalam 20 tempat desimal itu adalah 3,141592653589 79323846 dan seterusnya. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada 20 tempat desimal saja ya, tetapi bilangan pi ini bisa sampai ratusan tempat desimal. Nah, hati-hati, bilangan pi yang biasanya sering digunakan
ada yang mendekatinya dengan 22/7, tetapi bilangan pi tidak pernah sama dengan 22/7 ya kawan. Oke. Jadi di sini kita gunakan bilangan pi itu dalam bentuk desimal seperti ini. Nah, kemudian akar 2. Akar 2 kalau Anda pakai kalkulator nih ya. Untuk 10 tempat desimal ini mendapatkan 1,41421356623. Sebenarnya ini masih panjang banget ya. Di mana akar 2 ini didapatkan dari panjang sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku yang sisi tegaknya 1, sisi mendatarnya 1, sehingga sisi miringnya akar 2. Nah, pertanyaannya adalah apakah bilangan pi dan akar 2 ini bisa dibentuk dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan real dan B-nya tidak sama dengan 0? Bisa nggak ya kira-kira? Ternyata tidak bisa. Nah, sehingga karena tidak bisa atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka semacam bilangan pi, semacam akar 2, dan juga bilangan-bilangan yang lain yang mana angka di belakang koma ini ya, di tempat desimalnya itu tidak ada yang berulang-ulang, biasanya itu merupakan bilangan irasional. Nah, kita sebut dengan bilangan irasional. Nah, itu adalah bilangan irasional yang tadi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada bilangan real. Nah, di sini nih, karena materi kita saat ini membahas tentang sistem bilangan real, maka pada akhirnya adalah kita harus tahu apa itu bilangan real. Nah, himpunan bilangan-bilangan real ini kita simbolkan dengan R. R-nya R besar ya, huruf besar. Yaitu himpunan bilangan real. Apakah itu? Sekumpulan bilangan asli, bilangan bulat, beserta bilangan rasional dan bilangan irasional yang berkumpul menjadi satu. Nah, tadi kita sudah kenal sistem bilangan asli, kita sudah mengenal bilangan bulat, kita sudah mengenal bilangan rasional, dan juga kita sudah kenal bilangan irasional. Maka ketika mereka semua berkumpul menjadi satu, ini semua kita sebut dengan bilangan real. Jadi, bila saya tanya kepada Anda, apakah bilangan asli merupakan bilangan real? Ya. Apakah bilangan bulat juga merupakan bilangan real? Ya. Apakah bilangan rasional dan bilangan irasional juga merupakan bilangan real? Ya. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Jadi, bilangan asli, himpunan bilangan asli yang disimbolkan dengan N merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan Z, yaitu bilangan bulat, yang mana juga merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Irasionalnya juga ada di dalam sini ya, di luar gitu ya, di luar dari lingkaran ini. Nah, yang mana kesemuanya itu ada di dalam himpunan bilangan real. Oke, itu adalah tentang bilangan-bilangan real ya. Semoga hal yang sederhana ini, sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.